Kisah Anusapati merebut kerajaan Tumapel. Anusapati adalah putra dari pasangan Akuwu Tumapel yang bernama Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Ayahnya dibunuh oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan Ken Dedes. Kemudian Ken Dedes dinikahi oleh Ken Arok yang menjabat sebagai Akuwu Tumapel yang baru. Setelah Anusapati lahir, ia diperlakukan tak seistimewa seperti anak raja pada umumnya. Anusapati lahir tanpa penyambutan dari kerajaan secara besar-besaran. Bahkan, Ken Arok sebenarnya tidak mengakuinya sebagai anak. Karena Ken Arok sangat mencintai Ken Dedes, akhirnya dia harus menerima Anusapati sebagai anaknya. Sampai dengan kelahiran saudara-saudaranya, mereka diperlakukan seperti anak raja yang terhormat. Anusapati yang telah tumbuh dewasa merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain. Salah satu hal yang pasti adalah saat kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya kalah. Ken Arok menjadikan Mahisa Wongateleng sebagai Yuwa Raja dan bukan Anusapati yang merupakan anak tertua yang diangkat menjadi Yuwa Raja Kerajaan Kadiri. Anusapati merasa kecewa dan akhirnya ia mencoba mencari tahu kebenarannya. Beberapa saat setelah pengangkatan Yuwa Raja Mahisa Wongateleng, Anusapati pergi bertapa di sebuah hutan. Akhirnya, ia mendapatkan pencerahan harus pergi ke Ken Dedes dan menanyakan kebenaran tentang dirinya. Keesokan harinya, Anusapati langsung menuju ke ruangan ibunya yang tidak jauh dari taman kerajaan. Akhirnya, Anusapati bertemu ibunya. Ia langsung menanyakan bahwa saya ini anak siapa dan menceritakan kegundahannya. Kenapa bukan ia yang diangkat menjadi Yuwa Raja? Ken Dedes pun awalnya diam saja, namun terus didesak oleh Anusapati untuk menceritakan kebenarannya. Saat itu, Ken Dedes meminta Anusapati pergi dan akan menceritakan kebenarannya esok hari di taman kerajaan. Anusapati pun setuju dan segera pergi dari ruangan ibunya. Esok harinya, Anusapati yang telah menunggu kedatangan Ken Dedes di taman kerajaan. Dari kejauhan, terlihat Ken Dedes berjalan menghampirinya. Tanpa membuang waktu, Ken Dedes langsung menceritakan bahwa ia bukanlah anak kandung Ken Arok dan menceritakan bahwa ayahnya adalah Tunggul Ametung yang tewas karena ditusuk keris oleh Ken Arok. Anusapati pun terkejut dan langsung ingin membalaskan dendam ayah kandungnya. Di saat itu juga, Anusapati mendesak Ken Dedes untuk mengembalikan keris yang digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Akhirnya, Anusapati membuat rencana untuk balas dendam. Keesokan harinya, diam-diam Ken Dedes membawakan keris ke ruangan Anusapati. Setelah Anusapati mendapatkan keris itu, ia segera mengatur siasat dan meminta bantuan kepada pembantu pribadinya. Pembantunya ini diiming-imingi jabatan sebagai penasihat kerajaan apabila dapat membunuh Ken Arok. Tibalah waktunya, Anusapati melancarkan rencana balas dendamnya saat perjamuan makan di kerajaan Tumapel. Setelah semua datang dalam perjamuan makan, tiba-tiba pembantu Anusapati berlari mendekati Ken Arok dan langsung menghunuskan keris di tubuh Ken Arok. Ken Arok pun tewas seketika karena ditusuk keris yang dikutuk Empu Gandring. Tak disangka-sangka, Anusapati ganti membunuh pembantunya tersebut untuk menghilangkan jejak. Kepada semua orang, ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan Raja Ken Arok. Sepeninggalnya Ken Arok, Anusapati mendeklarasikan dirinya menjadi Raja Tumapel yang baru.
Pemerintahan Anusapati dilanda kegelisahan. Karena cemas, anak-anak Ken Arok telah mengetahui siasat Anusapati yang sebenarnya merencanakan pembunuhan Ken Arok. Raja Anusapati pun memperketat penjagaan di kediamannya. Anak-anak dari Ken Arok pun tidak bisa menyerang Anusapati di kerajaan. Akhirnya, sebagai anak tertua Ken Arok dari selirnya Ken Umang, Tohjaya memiliki rencana yang sangat bagus untuk membalaskan dendam kematian Ken Arok. Kemudian, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring secara diam-diam untuk digunakan membunuh Anusapati. Suatu hari, Tohjaya mengajak Anusapati keluar untuk melihat sabung ayam. Anusapati pun menurut tanpa curiga, karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Setelah rombongan Tohjaya dan Raja Anusapati datang ke arena sabung ayam yang ramai, saat Anusapati asik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba Tohjaya menusuknya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Raja Anusapati pun tewas seketika. Setelah itu, Tohjaya mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Tumapel, disaksikan oleh petinggi kerajaan dan para abdi kerajaan di pendopo Tumapel. Akhirnya, Raja Anusapati yang telah meninggal didarmakan di Candi Kidal, Malang, Jawa Timur. Nantikan episode berikutnya tentang kisah Tohjaya.